Karena engkau telah memberi kami perlindungan. Pada waktu itu datang kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dari tanah Bapa yang tidak ada tahu. Oke teman-teman Miss absen dulu ya. Oke ketua kelas tolong beri sampaikan berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Miss 22 orang yang sekolah dan 6 orang yang tidak sekolah. Oke. Terima kasih ya dek. Minggu lalu materi kita sampai di mana? Oke, hari ini kita akan fokus tentang apa? Suara hati atau hati nurani. Ya teman-teman, suara hati atau hati nurani ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama ya, peserta didik mampu apa? Mengucap syukur atas suara hatinya ya, karunia yang dia terima dari suara hatinya. Kamu mengucap syukur tidak punya suara hati? Punya syukur ya. Semua punya suara hati dong? Yes. Yang kedua ya, peserta didik membiasakan diri untuk apa? Mendengarkan suara hatinya ya. Lalu yang ketiga, peserta didik melibatkan suara hatinya dalam proses pengambilan keputusan. Benar tidak? Benar. Sebelum Miss akan menjelaskan tentang arti kata suara hati dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris ya, fokus ya. Soalnya maaf ya, ini fokus. Apa itu suara hati yang teman-teman pahami? Ayo seperti Kemampuan untuk bertindak. kemampuan untuk bertindak. Ganteng. Pengambilan keputusan. Berarti suara hati itu kita belajar tentang hal baik dan buruk. Ya, itu dalam bahasa apa? Latin. Lalu dalam bahasa apa lagi? Inggris ya. Tulisannya begini tulis ya. Ini akan keluar ya. Ya ini sudah gabungan ya dari bahasa Latin dan bahasa Inggris ya. Bahasa Latinnya apa? Ya. Lalu bahasa Inggrisnya apa? Consumption ya. Consumption ya. Jadi dalam bahasa Latin, bahasa Inggris kalau digabungkan lalu diartikan menjadi apa? Kesadaran dan pengetahuan ya. Suara hati atau hati nurani. Oke teman-teman ya. Kamu dengar ini sampai yang sini ya. Fokus ya. Sekarang ya, hati nurani secara apa? Sempit ya. Secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret ya, yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruk. Konkret artinya nyata. Ya. Berarti apa? Orang menilai manusia dalam hal sifat baik atau buruk. Fungsi suara hati ya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian teman-teman ya. Ingat ya, itu kalau jangan keluar ini ya, fokus ya. Oke, yang pertama ya, suara hati berfungsi sebagai pengingat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Benar tidak? Benar. Ya. Apakah melakukan atau tidak melakukan. Contohnya ya, teman kamu apa, Bob? Bob. Lalu kamu masih dalam rasa apa juga? Dilema ya. Dalam katekismus gereja Katolik ya, KGK ya, singkatannya, di nomor 1778 ya, ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan
sedang melaksanakan atau sudah laksanakan baik atau buruk secara moral ya. Dan di sini Bapak, keputusan secara akal buruk. Kamu punya akal buruk tidak? Punya. Punya ya. Berarti apa? Yes, manusia ini mengerti ya. Mengerti perbuatannya itu konkret dan nyata ya. Berarti yang sudah dia rencanakan mengikuti sholat hatinya, lalu yang sudah dia laksanakan, lalu yang sudah dia jalankan ya, baik atau buruk secara akal moral. Apakah semua sudah paham? Sudah. Oke, saya belum terlalu mau ya. Saya kamu sudah paham itu ya. Maka dari itu, tolong sekarang juga kalian duduk dalam bentuk kelompok dan letternya U ya. Mau paham ya? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di tengah, 4 di situ dan 5 di situ. Dan posisi duduknya dalam letter U. Jadi meja dan kamu membuka samping yang menghadap ke mana? Ke saya. Oh paham? Oke, waktu saya berikan 5 menit. Ayo, beneran. Sekarang fokus ya. Duduk yang nanti. Ya, kamu dalam letter U lagi ya. Oke, Miss akan membagikan kalian ya kak. KPD ya. Kita akan pakai number hits together ya. Itu metode baru ya, metode dengan singkatannya NHT ya teman-teman. Jadi apa? Pakai nomor ya, nomornya angka. Ini sudah membuat nomornya dari nomor 1 sampai 28 ya. Nanti ya, yang ada kan hanya sebagian lagi ya. Ini akan membagikan di masing-masing kelompok ya. Jadi sekarang kelompok 1 di mana? Ya, maju ke depan ambil nomornya dulu ya. Dari itu Bapak ambil. Ayo. Berikutnya kelompok dari satu kedua sini. Manusia. Ya. Lalu yang berikutnya. Sekarang ya saya kasih kamu waktu hanya 10 menit ya. Kamu tulis apa? Dalam RKPD itu nama apa kelompok kamu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu nama apa Pak? Panggilan kamu. Dengan ini. Nama panggil kamu ya. Lalu setelah itu kamu jawab pertanyaan itu ya. Jadi kamu apa? Diskusi dalam kelompok. Setelah itu ya. Sebentar, setelah 10 menit saya akan apa? Baca ya, nomor mana yang saya mau pilih untuk menjelaskan pertanyaan yang saya sudah bagi di LKPD. Paham? Paham. Oke. Dengar itu. Ya. Sama itu dia tulis ya. Waktu. 10 menit saya beri. Kamu jangan tolak ya. Sampai hari ya. Lain ya Pak. Oke, cepat ya. Cepat. Ayo. Fokus masih. Hidup apa? Mas ganti? Sudah dalam waktu mana yang sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Itu sudah. Sudah ini. Ini sudah. Sudah Ibu. Sudah itu sudah. Lanjut. Oke, saya minta nomor 25. Siapa yang nomor 25 angkat tangan? Berdiri, ya. Berdiri ya. Oke. Dia. Jelaskan cara kerja suara hati. Ke depan menjelaskan ya Pak. Dan yang saya pahami tentang cara kerja suara hati adalah cara kerja suara hati
Suara hati meliputi 3 bagian, yaitu indeks, eudeks, dan indeks. Indeks sendiri tentang baik dan buruknya perbuatan. Indeks sendiri adalah sesuatu yang bertindak sebagai hakim yang memvonis sebuah keputusan itu, sedangkan indeks sendiri adalah yang memperberat perasaan yang terjadi ketika keputusan itu terjadi. Seorang yang memikirkan tentang baik atau benarnya sebuah keputusan. Berarti baik atau buruk? Tepat sekali, tepuk tangan. Yang berikutnya, saya minta nomor 10. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Miss tentang faktor-faktor penyebab kumpulnya suara hati. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kumpulnya suara hati, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Yang kedua, pengaruh emosi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dalam keluarga. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Dan yang kelima, pandangan atau tradisi masyarakat secara umum. Oke, tepat sekali, tepuk tangan. Yang berikutnya, saya minta nomor 3. Siapa nomor 3 di sini? Tolong ada yang jelaskan pengertian dan makna dari suara hati. Nah, ini jangan bertanya ya. Silakan. Pengertian dan makna dari suara hati menurut pandangan dari kelompok kami, yaitu suara hati adalah suatu tindakan untuk melihat suatu tindakan kita itu baik atau buruk untuk memberikan keputusan dari tindakan kita. Suara hati itu sendiri dapat terjadi dalam diri kita atau secara alamiah ada dalam diri kita masing-masing. Yang berikut makna dari suara hati. Menurut kami, makna suara hati itu adalah sebagai pedoman, fondasi, anggapan, tuntunan atau petunjuk untuk melakukan suatu tindakan dan juga mengkritik tindakan yang telah kita lakukan. Oke, lebih tepatnya apa di dalam bahasa Latinnya apa? Dia ya. Lalu dalam bahasa Inggrisnya consent ya. Consent. Lalu digabungkan menjadi conscio ya. Lalu artinya adalah apa? Kesadaran dalam perbuatan. Tepuk tangan. Ayo. Saya pilih nomor 17 tadi sudah Pak? Belum, nomor 17. Ayo. Tolong kau jelaskan peranan suara hati ya. Peran suara hati itu apa? Ganteng. Ayo. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran suara hati. 2. Meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab. 3. Mendorong seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. 4. Membantu seseorang mengenali dan mengamati kesalahan atau kelemahan diri. Oke ya, tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk ayo. Lagi satu pertanyaan yang akan Miss lempar ke Anda. Miss pilih nomor 11. Siapa 11? Saya Miss. Berdiri ya. Oke, Nona tolong jelaskan pandangan gereja ya tentang suara hati ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Fokus ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Miss tentang pandangan gereja tentang suara hati menurut bacaan Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Adalah bimbingan dari Roh Kudus yang menuntun umat Katolik untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging yang berdosa, sehingga menghasilkan buah Roh seperti kasih, sukacita,
kedamaian, dan menjauhi kejahatan. Oke. Hanya itu saja. Tepat sekali, tepuk tangan. Oke, semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Nah, sekarang waktunya jangan takut tegak. Tepuk waktu. Duduk diam, lipat tangan, fokus. Sebelum ingin menutupi ya, pembelajaran kita tentang suara hati atau hati nurani, Miss ingin minta ada Selfie memberikan kesimpulan ya secara singkat ya tentang ya 5 pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan oleh masing-masing termasuk dengan ada Selfie. Apa yang ada Selfie pahami? Berdiri saya. Yang ada bawa apa? Oke, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan pemahaman saya tentang sepanjang penjelasan dari Miss. Kesimpulan saya adalah suara hati adalah suatu tindakan alamiah yang ada dalam diri setiap manusia untuk menilai baik buruknya suatu tindakan. Suara hati sendiri bisa saja tumpul karena adanya 2 faktor yang sangat mendasar. Menurut saya 2 faktor itu adalah faktor internal dan eksternal. Internal sendiri berada dalam diri manusia, di mana dia dibentuk, dan eksternal itu terjadi di dalam lingkungan ia hidup. Menurut kesimpulan yang terakhir, menurut saya, dalam gereja Katolik mengajarkan kita bahwa suara hati itu diberikan oleh Allah untuk menilai suatu tindakan dalam memuliakan, dalam memuji, dalam bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa sebagai ungkapan syukur kita atas hati nurani yang kita miliki. Oke, tepuk tangan yuk. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Saya akan membuat kesimpulan tentang cara kerja suara hati. Kesimpulannya, suara hati adalah kompas moral batin yang memandu manusia dalam membuat keputusan, bertindak secara bertanggung jawab, dan membedakan tentang baik dan benarnya semua keputusan. Oke, tepat sekali. Oke ya, jadi yang teman-teman refleksikan dan bawa pulang itu ya. Suara hati mengajarkan kita tentang hal baik dan buruk. Yang baik